Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardana HPG dengan NIM 333723001, jurusan Teknik Informatika kelas B tahun 2023, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini saya akan membahas string dan array 1, 2, dan 3 dimensi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya, kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam string array 1, 2, dan 3 dimensi, kita harus kenal dulu bahasa C dan C++. Lalu ada sedikit pembahasan tentang fungsi, baru kita masuk string array 1, 2, dan 3 dimensi. Jadi, bahasa C atau C++ merupakan dua bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. C++ ini merupakan evolusi atau upgrade dari bahasa C, sehingga saling keterkaitan di antara dua bahasa tersebut gitu loh. Jadi bahasa C ini diciptakan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972 dan di-upgrade menjadi C++ oleh Bjarne Terostov pada tahun 1979. Meskipun bahasa pemrograman ini udah lama diciptakan, tapi bahasa pemrograman ini selalu distandarisasi. Jadi bahasa pemrograman ini tidak akan menjadi kuno. Dan standarisasi terakhir ini sekarang kan 2023, distandarkan terakhir tuh tahun 2020. Lalu bahasa C atau C++ ini memiliki berbagai macam tipe data ya. Ini diantaranya yaitu integer, float, double, char, void, ball, string, bichar underscore t, short, long, dan masih banyak lagi nih yang saya tulis di sini nih di dalam PowerPoint. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke dalam string dan array-nya saja. Setelah itu kita masuk ke fungsi. Apa sih fungsi gitu loh? Fungsi ini adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil dan dapat diorganisir dengan baik. Setelah itu, keuntungan dari fungsi ini ya memudahkan pengembangan perangkat lunak dan membuat kode lebih mudah dibaca, dikelola, dan diuji. Contoh fungsi yaitu menghitung perkalian, pengurangan, atau pencocokan karakter. Nah, kita masuk ke string dan array. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya, apa sih string dan array itu? Yang sudah saya bilang tadi, string itu merupakan salah satu tipe data dari bahasa pemrograman ini atau bahasa pemrograman C atau C++ yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. Karakter dalam string ini berupa huruf, angka, dan simbol. Lalu array adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Contohnya misalkan integer semua gitu ya kan, digunakan untuk menyimpan data yang banyak. Array 1 dimensi merupakan array sederhana dengan satu baris, dan array 2 dimensi dengan baris dan kolom. Lalu array 3 dimensi itu memiliki lapis, baris, dan kolom. Untuk PowerPoint-nya mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjut ke contoh pengimplementasikan dari kode string dan array. Ya, jadi saya telah membuat source code, telah membuat kode string array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi untuk melakukan video ini agar menjadi lebih singkat lagi ya. Langsung saja kita coba demonstrasikan ya. Di sini saya telah membuat kode panjang string. Jadi string itu tadi apa? String itu adalah tipe data yang menyimpan teks berbentuk karakter. Karakter itu bisa huruf, angka, dan simbol. Coba ya. Di sini saya telah membuat kode menghitung panjang string gitu ya. Berapa panjang string ini? Gitu. Kita masukin misalkan nama saya Ahmad Ardana Hafidji. Nah, nama saya ini memiliki 19 karakter.
atau 19 huruf. Lalu bagaimana jika saya menginputnya dengan spasi? Akan berubah menjadi 21 karena spasi juga merupakan karakter, tapi spasi bukan huruf ya. Huruf kan cuma A sampai Z ya. Spasi ini merupakan simbol, jadi dihitung oleh si string tersebut gitu loh, diikut disimpan gitu loh. Lalu yang menu 2 ini ada menggabungkan string atau menambahkan string 1 dengan string 2. Jadi string 1 nyimpen apa yang kita masukkan di string 1, lalu string 2 menyimpan apa yang kita masukkan di string 2, lalu ditambahkan dari string 1 dan string 2. Contoh, kita masuk ya. String 1 Ardi, nama panggilan saya, lalu string keduanya Ganteng misalkan. Nah, hasil penggabungannya akan menjadi Ardi Ganteng, seperti itu contoh sederhananya. Kita masuk ke array 1 dimensi. Jangan segitu dulu, ini dulu. Array 1 dimensi. Nah, di sini saya bikin arraynya dengan tipe data integer ya, karena biar nggak terlalu rumit untuk membuat contohnya. Di sini saya mendeklarasikan hanya 3 elemen saja. Sebenarnya bisa saja saya memasukkan menjadi 10 atau 100 mungkin, cuma biar ini kan hanya contoh gitu ya, saya akan memasukkan 3 elemen saja dalam 1 dimensi ini. Jadi kita bisa masukin sembarang, bukan sembarang sih, maksudnya jadi kita bisa mengisi array 1 dimensi ini dengan elemen yang kita inginkan. Karena saya memasukkannya tipe data integer, maka harus angka dong ya. Misalkan saya masukin 4 lalu 5 2. Nah, nanti tampilannya akan menjadi ini. Isi dari array 1 dimensi itu 4, 5 dan 2 sesuai dengan apa yang tadi saya masukkan, seperti itu. Lalu ada array 2 dimensi. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, array 2 dimensi ini memiliki baris dan kolom. Jadi tampilannya nanti akan ada baris dan kolom. Ini saya bisa saja mengganti menjadi misalkan 3x3 atau 3x4 dan seterusnya lah gitu. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya tidak akan rumit-rumit biar cepat paham. Kita masuk coba ke menu 4. Nah, masukkan elemen array 2 dimensi 2x3. Elemen yang pertama misalkan berapa ya? Di sini juga saya mendeklarasikan sebagai integer ya. Misalkan 50, lalu 20, lalu 10, lalu berapa ya? 40 deh, 25, 15. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Isi dari array 2 dimensi 50, 20, 10, 40 dan 40, 25 dan 15 gitu, sesuai dengan apa yang saya input tadi gitu. Lalu di sini ada array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini memiliki lapisan, lalu baris dan kolom. Jadi pada menu yang terakhir ini, menu yang kelima, saya tidak bisa menginputnya ya, karena saya membuatnya menjadi data statik atau tidak ada inputan. Jadi ya inputannya sesuai dengan apa yang saya input di sini gitu. Jadi akan keluarnya ya sesuai juga dengan apa yang ada saya masukin tadi di codingannya. Kan begitu teman-teman. Oke, saya akan sedikit kasih tahu ya bagaimana cara membuat kode string. Nah, yang pertama kita harus mendeklarasikan dulu, tentunya dengan include string ya, library string. Di sini saya tulis str1 itu string 1. Nah, ini masukkan string. Jadi setelah dimasukkan stringnya, lalu di scene ignore untuk tidak terjadinya error. Dari sini ada get scene biar tampil semuanya dan dihitung gitu loh. Cout panjang string sama dengan string 1 titik length. Jadi dihitung berapa panjangnya gitu loh, capture gitu. Nah, nanti akan tampil hasilnya yang tadi sudah didemonstrasikan. Lalu untuk gabung string ya seperti ini kurang lebih teman-teman. Jangan lupa teman-teman selalu ini nih, tanda ini nih kadang-kadang suka lupa ya, kurung awal. String 1, string 2, cout masukkan string pertama, get line scene hampir sama seperti yang tadi.
dan bedanya cuma di sini. Cout hasil penggabungan itu string 1 tambah string 2 gitu, selesai. Lalu yang array 1 dimensi ya, ini kita jumlah elemennya berapa, lalu kita pakai looping ya, atau pengulangan for untuk menampilkan dalam terminal elemen ke i ini kurang dari jumlah elemen kan, kita tampilkan i sin array 1 dimensi gitu loh. Terus si outnya kita tampilkan di terminalnya, array 1 dimensi merupakan data i gitu. Saya harap teman-teman tergambar lah ya, memiliki gambaran yang tadinya tidak terlalu tahu menjadi sedikit tahu. Array 2 dimensi pun sama teman-teman, cuma bedanya ya cuma ada baris dan kolom gitu loh. Kalau array 1 dimensi itu nggak ada baris dan kolom, atau array linear gitu. Array 3 dimensi juga sama seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.